Tarian TB adalah tari persembahan yang sering ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan yang hadir di acara resmi pemerintahan atau penyambutan tamu agung, upacara pernikahan, acara pendinginan rumah adat atau rumah pemali, atau saat injak padi, dan lain-lain. Jumlah para penari TB dari daerah Timor NTT tidak ada pembatasan. Yang pasti, para penari harus perempuan yang menari sambil memegang tihar. Karena di zaman dulu, tarian ini dilakukan oleh para ibu yang menyambut suaminya pulang dari medan perang. Tari TB biasa dilakukan di malam hari, tapi tidak menutup kemungkinan juga di siang hari. Jika dilaksanakan di malam hari, tarian TB akan dihentikan ketika matahari sudah mulai tampak di ufuk timur. Pada saat tarian TB berakhir, semua penari akan duduk bersama di tikar besar untuk bersama-sama mencicipi hidangan sebagai tanda perpisahan. Tarian TB hanya dilakukan jika ada suasana bahagia dan tidak akan dilakukan pada acara kematian atau peringatan kematian. Karena hal itu tidak sesuai dengan filosofi atau makna dari tari TB, yaitu sebagai luapan kegembiraan. Tarian TB tidak mengenal golongan dan usia. Setiap orang yang hadir dan mengikuti tari TB dianggap sama. Tari Yospan bermakna sebagai tarian persahabatan atau tari pergaulan. Berfungsi sebagai ungkapan rasa kebahagiaan dengan suasana dan gerak yang riang. Yospan adalah kepanjangan dari Yosim dan Pancar, satu-satunya tarian tradisional yang berasal dari penggabungan dua jenis tari, yakni tari Yosim dan tari Pancar. Tari Yosim sendiri adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tarian ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat sungai Mamberamo. Sementara tari Pancar adalah tarian yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal 1960-an. Tari Yospan memiliki dua regu pemain, yaitu regu musisi dan penari. Jumlah penarinya terdiri dari beberapa orang, dengan gerakan dasar penuh semangat, dinamik, dan menarik. Wow, luar biasa sekali. Wah, harus begitu ya kamu ya? Iya dong, aku kan dari Papua. Oh gitu. Sangat energik. Oh, energik sekali, luar biasa. Yoi, dan powerful. Atia, tadi kita sudah Hai. menyaksikan penampilan luar biasa dari daerahku ini ya, NTT, namanya tarian TB, yaitu tarian penyambutan tamu agung seperti kepala suku contohnya. Tapi TB itu ada artinya juga. Apa tuh? Artinya adalah lompat, Atia. Oh gitu. Jadi karena mereka nari sambil gitu. Lompat-lompat sedikit ya. Lompat tipis gitu. Oh baik. Kalau misalnya dari aku nih, tarian Papua namanya Yosim Pancar. Ini adalah tarian pergaulan muda-mudi Reza ya. Dan ini tuh berasal dari wilayah pesisir Papua. Oke. Ya, nanti kita bakal tanya lebih lanjut. Langsung tanya sama yang penarinya aja. Oke boleh, Ya kan? kita mundur sedikit ya. Yo, Siap. mundur yo. Oke, Atia Halo, ngobrol aku- sama yang mana? Aku yang pojok, kita ke pojok-pojokan aja Oh yuk. ya udah kalau gitu. Ya. Hai sayang, siapa namanya? Marsha, Marsha. Aku duluan yang nanya boleh ya? Boleh. Marsha umurnya berapa sayang? 16. 16 tahun. Sudah berapa lama kamu menjadi penari di tarian Papua ini? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahunan. Kenapa kamu memilih tarian Papua sayang? Karena ini lebih asik aja sih, soalnya pakai energi gitu narinya. Lebih asik ya, energik banget. Betul juga ya. Tapi sebelah sana juga kayak tadi asik Reza. Oh iya dong, kita juga nggak kalah, anaknya asik banget soalnya. Kamu namanya siapa? Shaina, Shaina dari sanggar mana ini? Sanggar Padma Dwipa. Sanggar Padma Dwipa. Kalau tarian dari NTT ini, tarian TB, kalian latihan sudah berapa lama? Sekitar 1 bulan. 1 bulanan. Wow, luar biasa. Kalau ini alat musik yang dipakai, tahu nggak namanya? Kalau kebanyakan orang taunya kan ini Tifa. Tapi kalau dari bahasa NTT-nya itu Tihar. Oh, jadi ini menarik untuk kita bahas, Atia. Kalau Betul. mungkin teman-teman dari Papua juga namanya Tifa, tapi kalau kita ini lebih akrab dengan Tihar sebetulnya. Tapi juga ada bedanya ketika pemain musik memainkan tuh
alatnya namanya beda lagi. Waduh. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya Atia dengan narasumber yang tentunya sudah terpercaya sekali. Betul sekali, makanya jangan kemana-mana, tetap di Bunga Khatulistiwa. Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Zaman batu, tari tifa digelar sebagai upacara menyambut hasil panen atau setelah berhasil menangkap hasil buruan. Di zaman kini, sering ditampilkan di acara penyambutan tamu penting di pemerintahan atau acara seremonial lainnya sebagai ekspresi kegembiraan. Tari tifa merupakan simbol kebersamaan yang dirayakan dalam bentuk bunyi dan gerak. Di tanah Papua, tari tifa menjadi salah satu tarian yang sakral. Keunikan tari ini terletak pada gerak kaki yang ritmis, ceria, dan selaras bersamaan dengan ketukan alat musik tifa yang memiliki unsur kegembiraan dan keramahan. Tari tifa menggunakan pola lantai horizontal, vertikal, zigzag, melingkar, dan diagonal. Dalam perkembangannya, tari tifa juga dikreasikan dan menjadi lebih beragam. Tarian yang luar biasa sekali dari Provinsi Papua. Kita berikan tepuk tangan sekali untuk teman-teman semua yuk. Wow. Atia, aku terkesima sekali tadi dari samping Energi, melihat. kan? Betul sekali. Dan tentunya kita masih bersama di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia.
Rezara. Yes. Tadi ini namanya tariannya tari tifa ya Rezara ya. Tari tifa tadi Betul ya? sekali. Oke. Dan alat musik tifa sendiri ini bagi masyarakat Papua tuh dan juga NTT Ya. maupun Maluku itu bukan sekedar alat musik pukul aja Reza atau sekedar ada bunyi-bunyiannya. Tapi ada artinya dan juga simbol dari perdamaian sekaligus juga pelengkap dalam ritual sakral. Ritual sakral. Jadi bukan sebarang alat musik gitu aja Reza. Oke, tapi kira-kira ada nggak ya perbedaan dari tifa ya dari provinsi Papua dengan tifa ataupun tihar yang dari provinsi Nusa Tenggara Timur? Baik dari Pastinya. bentuk maupun ukuran, bunyi bahkan cara mainkannya Atia. Aku yakin pasti ada bedanya nih, tapi daripada kita sotoy ya, kita langsung aja undang narasumber kita, dua pakar budaya kita. Yang pertama ada Bapak Yuswa Biser, selaku UPTB Anjungan Provinsi Papua Taman Mini Indonesia Indah. Halo Bapak. Selamat datang Bapak. Betul, dan juga nih kakak ya panggilnya ya, kakak Jimmy Bronx, selaku Ketua Seni Musik Sanggar Nayak. Dari Oke, sini. oh selaku pemusik berarti ya. Iya dong, pelakunya Oke. langsung pelaku seninya. Baik, kita langsung ke sana Kita aja langsung ke sana kakak. mungkin ya. Ayo, Langsung ke sana. Ayo, Bapak, Pace, silakan, Pak. silakan Pace. Baik, silakan. Di sini ya. Luar biasa ya, Sini, Kak. Tifa tadi nama tarian dan juga alat musiknya berarti. Betul benar. sekali. Oke, silakan. Ini Atia karena kamu sudah menggunakan pakaian dari daerah yang bersangkutan. Ya, silakan kamu bertanya terlebih dahulu. Betul, pertama-tama selamat datang Pace dan Ya, juga selamat kakak. malam. Selamat malam Tanah Papua. Selamat Wow. malam. Biasanya kalau nyapa warga Papua Ya, seperti apa nih? Bisa juga pakai. Ini banyak sih. Kalau Banyak ya? kalau kita dari Biak, kalau saya sama Pak Yus ini kita dari Biak, kita pakai Josuba. Josuba. Ya. Oke, baik. Ini tadi kita membicarakan soal Tifa ya kakak ya. Ini terserah mau Pace atau kakak yang menjawab ini ya. Kabarnya dulu alat musik ini dijadikan simbol perdamaian. Betul atau tidak? Boleh saya jelaskan sebentar? Silakan Pace. Jadi memang kalau kita bicara tifa, di Papua itu memang beda antara suku tuh bentuk tifanya memang dia beda-beda. Tapi hampir seluruh tanah Papua itu mereka menggunakan tifa sebagai alat musik yang sehari-hari mereka gunakan buat baik mengiringi tari, musik, acara-acara yang ritual, perkawinan dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya juga perlu jelaskan bahwa sekarang di Papua itu kalau kita bicara tifa, Papua itu sekarang sudah dibagi dalam 5 wilayah adat, Pak. Nah, 5 wilayah adat ini jadi semua juga menggunakan tifa, tapi bentuknya yang berbeda-beda. Tergantung motif yang ada di dalam tifa itu. Karena suku di Papua tuh banyak. Betul, banyak Banyak sekali. Kalau ini motifnya ini motif asmat. Oh, Asma. Jadi sekarang Papua itu karena wilayah selatan itu sudah menjadi satu provinsi, Oke. jadi ini dia termasuk provinsi bagian selatan. Oke. Asmat itu adanya di selatan di Kabupaten Merauke. Oke. Baik, berarti perbedaannya itu dari wilayahnya motifnya ya? Betul. Motifnya, ya. Kalau cara main atau bunyinya ada bedanya nggak kakak? Kalau saya dari secara seni itu banyak, jadi pukulan dari Saireri itu beda. Terus nanti kita di wilayah ada di Sorong, kita beda juga pukulannya. Nanti ada di Komoro yang namanya Seka Komoro itu beda lagi, pukulannya beda lagi. Ketukan, Ya, ketukan ketukan. itu beda ya. Oke. Ya, jadi Kalau beda. pukulannya sama-sama pakai tangan kan ya tapi ya. Betul. Ya, Enggak, yang lain mungkin. nggak mungkin pakai sumpit ya. Iya makanya pakai. Nggak kepukul kayaknya. Pakai sumpit gitu atau pakai sedotan Pakai kan. sedotan, ya, pakai tangan. Ada Reza ngelawak aja Reza nih, ada bisa. Biar kita aja. lebih rileks ya kan. Ya, oke. Tapi kalau bahannya, siapa yang mau jawab boleh silakan. Bahannya apakah dari kayu tertentu ataukah bebas dari apa saja? Dibuat Boleh dari silakan. apa? Memang kalau di Papua itu kalau soal tifa ini kan kayunya tuh bebas. Kayunya bebas. Bisa kayu dari pohon nangka juga bisa. Oke. Terus memang di sana ada kayu khusus. Kalau kita di Papua itu bilangnya kayu susu. Kayu susu. Kayu susu ya. Kayu susu itu ruasnya panjang-panjang. Jadi untuk membuat tifa itu lebih mudah. Karena kayunya tuh kalau di sini bilangnya empuk. Maksudnya dia tuh kalau di sana tuh bilangnya lombo. Oke. Oke, begitu, seperti itu. Lembek gitu kali ya? Lembek, ya. Lembek. Oh iya lembek. Kan gue orang Papua hari ini, Iya, ngerti gue. Nanti aku pas daerahku nggak tahu lagi. Tapi Iya, gini, iya. Atia, aku Apa kan tuh? sedikit banyak tahu tentang alat musik. Benar. Jadi seperti misalkan gelas kalau diisi air tuh sedikit sama banyak tuh bisa berbeda suaranya. Kalau tifa Menghasilkan ini suara yang berbeda ya. Kalau kita mau menghasilkan suara yang berbeda dari apa? Apakah kulitnya berbedakah ataukah ketebalan Ketebalannya. dari kayunya? Silakan. Mungkin ketebalan dari kayu dan bentuk ukuran juga dia
berbeda, bunyinya juga pun Oke, berbeda. dari ukuran Kalau berarti kulitnya ya? sama, udah tetap sama. Oke. Tapi Kulitnya sama. Biawak betul. dari biawak. Boleh dimainin sama perempuan gak sih Kakak Jimmy kalau Tifa ini? Atau hanya laki-laki yang Kalau boleh? dimainin sama perempuan harus kawin sama orang Papua. Aduh. Kalau perempuannya gitu. dari tanah Jawa itu nanti biasa kita tuh namanya masuk minta. Itu Panobo juga tahu Panobo. Jadi masuk minta tuh kayak kita mau Meminang. meminang, ya acara peminangan. Mungkin nanti bulan depannya baru kawin gitu kan. Tapi bulan ini kita masuk minta dulu ke kedua orang tua sama keluarga sang perempuan. Baik, tapi kalau wanita Papua sendiri boleh main Tifa? Bisa, siapa Oh aja bisa, oke. Berarti tidak hanya untuk laki-laki Reza. Betul, jadi perempuan juga boleh, tapi Betul. kalau dari luar Papua harus menikah dulu gitu ya. Betul. Enggak juga sih itu karena ini kan kalau alat musik ini tuh kayak macam kita memanggil banyak orang gitu. Ayo, ayo mari. Oh, Kan mengundang gitu ya. Jauh-jauh nih kan. Jadi ketukan suara Tifa itu membuat kita tuh akan datang berkumpul di situ terus melakukan satu apa. Tadi kalau di awal kita kan tarian muda-mudi ya kalau di Ya. awal ya. Kalau Tifa yang sekarang tadi itu tarian apa? Ya, nyanyiannya artinya apa tuh tadi? Ada nyanyiannya. Kalau tarian tadi memang karena dia menggunakan properti Tifa. Iya. Jadi Tifa ini kan tadi saya bilang bahwa kita bisa dalam bentuk acara apapun. Dia bisa mengiringi musik tertentu. Bisa tadi Pak Jimmy bilang buat apa namanya peminangan. Iya. Terus dia bisa juga sebagai properti menari dan lain sebagainya. Oke, jadi memang kita bisa lihat kalau misalkan Tifa ini digunakan di berbagai macam kegiatan sebetulnya ya. Oke, baik. Nah, untuk Tifa sendiri ini ada tarian, ada alat musik, betul ya? Yang mana duluan tuh yang ditemukan? Tariannya dulu atau alat musiknya dulu, Tifa? Biasa Tifa dulu. Tifa yang mana? Tifa, maksudnya Tifa Alat tuh musiknya? Alat musiknya dulu. Oke. Oke. Baru terciptalah tarian Tifa gitu. Oke. Baik. Nah sekarang kita punya peragaan ternyata Atia. Oh baik. Iya. Oh kamu nggak tahu ya? Ini kan daerah kamu. Aku tahu tapi surprise juga. Oh iya surprise juga. Ya. Baik. Jadi kita akan melihat seperti apa alat musik Tifa ini dimainkan ya. Oke. Bunyinya seperti apa? Boleh mungkin Kakak Jimmy siapa yang memainkan Ya, ini Tifa? ada adik-adik kita dari Sanggar Nayak Halo adik-adik. Anjungan Papua, binaan dari ketua kita Bapak Sergius Wabiser. Baik. Nah, ini coba teman-teman coba peragakan dulu kita Atraksi Tifa. kasih sedikit dulu bunyi Kasih Tifa. sedikit. Ya. Jadi kalau udah bunyi kayak gini kita bisa nyanyi lagu apa aja yang bisa. Tuh kan aku mah perlu surprise tiba-tiba ada penarinya kan Reza. Aku kaget. Aku juga kaget. Wow. Jadi ini tariannya ya, Ya. dilengkapi dengan alat musiknya. Ada beda-beda. Jadi banyak gerakan di Osman yang kita combine bersama Tifa untuk membuat satu tarian Tifa. Oh Nah, oke. Menarik Bisa sekali. dengan gaya seka. Coba kalian bikin seka. Seka Sambil main dulu, Tifa. seka dulu. Seka. Gitu. Ini seka. Oh baik. Kalau yang tadi yang namanya seka Komoro nanti kayak gini ketukannya. Oh. Kita mungkin ke tengah mungkin ya. Bisa, Biar kita bisa, lebih bisa. jelas ya, boleh ya. Yang berat badannya 100 kg ikut tarian ini bisa turun jadi 50 kg. Waduh. Membakar lemak ya ternyata ya. Oke. Oh ini seka namanya ya. Ini seka. 2 kanan, 2 kiri gitu pemirsa TVRI. Seru sekali ya. Baik terima kasih banyak kakak, Pak C. terima Ayo ikutan kasih ya, joget terima sama kasih, kita di terima sini. kasih. Dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena habis ini kita akan berbincang-bincang lagi Reza ya. Betul sekali, tetap bersama dengan kami di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia.
Tari Likurai adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang khas dari daerah Belu, Nusa Tenggara Timur. Di zaman dahulu, tarian Likurai digelar khusus untuk menyambut para pahlawan yang pulang dari medan perang. Dan di masa kini, tarian Likurai biasa dilaksanakan untuk menyambut saat panen raya sebagai wujud rasa syukur. Dan di masa kini, tarian Likurai biasa dilaksanakan untuk menyambut saat panen raya sebagai wujud rasa syukur atau menyambut tamu negara dan turis yang datang ke Belu dan Malaka. Keindahan tari Likurai terletak pada gerakan kaki dan tangan yang lincah serta pinggul yang digerakkan dengan sangat lentur. Selain itu, tari ini makin menarik karena alunan bunyi irama yang keluar dari pukulan tifa kecil yang biasa disebut tihar, yang dipukul para penari wanita yang mengenakan pakaian berupa kain tenun ikat khas Bupak. Selain itu, tari ini makin menarik karena alunan bunyi irama yang keluar dari pukulan tifa kecil yang biasa disebut tihar, yang dipukul para penari wanita yang mengenakan pakaian berupa kain tenun ikat khas Kabupaten Belu dan Malaka. Wow, tarian dari Provinsi NTT. Wow, itu tadi adalah namanya tarian Likurai, Atia. Apa tuh Reza, tarian itu apa tuh? biasanya tarian yang dilakukan ketika menyambut ya para pria pulang dari medan perang. Oh, makanya wanita-wanita yang menyambut ya. Betul sekali. Tentunya kembali lagi bersama kami di acara Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui di Provinsi Nusa Tenggara Timur selain tifa juga terdapat pula sasando. Itu alat musik berbentuk tabung yang terbuat dari bambu yang dimainkan dengan cara dipetik. Dan untuk membicarakan hal ini sudah ada narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita di studio. Yang pertama silahkan masuk Ibu Risti Padmanaba, pimpinan Sanggar Padmadwipa, dan Bapak Alberto Baros, penggiat seni. Silahkan kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Risti dan Bapak Alberto Baros. Selamat datang Bapak Ibu. Bagus Luar sekali biasa. baju Iya kamu dong. ya. Sehat. Luar biasa. Apa kabar? Silakan langsung saja kita Langsung duduk kita kesana, di Bapak, teras Ibu. kami ya. Selamat datang di rumah kami yang ala kadarnya ini. Betul. Rumah saya meriah ya, ada pemusiknya loh. Iya dong. Oke. Yo. Kita Silakan, akan Bapak, Ibu. bicara terlebih dahulu mengenai tadi sempat di awal dibahas. Ada perbedaan yang jarang orang ketahui, Bapak. Jadi tifa itu sebenarnya kalau di NTT disebut dengan tihar ya. Oke, itu perbedaannya sebenarnya hanya nama saja atau ada perbedaan alatnya? Antara tifa Papua atau Maluku dengan tihar NTT itu ada perbedaan. Mulai dari kulitnya saja di NTT itu pakai kambing. Oke. Kalau di Papua itu pakai kulit biawak. Oke, jadi Ya. kambing dan biawak tuh dua kulit yang berbeda, jadi Betul. segi ketebalannya juga beda Betul, gitu betul. ya. Tapi dengar-dengar kalau yang dimainkan oleh pemusiknya beda lagi, bukan tihar namanya. Itu namanya tufu. Tufu, Ya. lembek biasanya. Sautin dong. Tufu, lembek, tofu. Aduh, nggak nggak sampai dah. Aduh sayang sekali. Kabarin dulu dong. Iya. Nggak Terlalu sampai. mendadak pergerakannya namanya. Namanya apa tadi, Pak?
Tufu. Tufu. Ya. Tufu. Perbedaannya apa? Apakah dari ukuran ataukah dari bentuknya atau bagaimana? Dari ukuran itu kalau tufu besar, Oke. kalau tihar ini kecil karena dimainkan oleh penari perempuan dan diketiak. Oh, jadi tihar itu untuk penari perempuannya. Betul. Oke. Tihar Gitu itu artinya. dikepit berarti. Dikepit. Betul. Betul. Terus udah gitu berarti boleh lelaki dan perempuan ya personalnya ya? Untuk Tihar tihar, khusus Tihar. perempuan. ini khusus perempuan. Oh Oke. gitu, Yang tufu khusus tufu laki-laki. tadi, laki-laki. Laki-laki. Gitu. Oh baik, nah kalau misalnya ukir-ukiran nih ada gak sih artinya atau motifnya? Di tihar NTT itu tidak ada ukiran. Oh baik. Ya, Jadi yang perbedaannya mungkin Pak, kalau tadi kan dari Papua itu beda daerah, beda motif, beda ukiran. Kalau tihar nggak ada perbedaan secara Iya. spesifik? NTT dengan beberapa kabupatennya ada yang menggunakan tihar ini hanya 2 kabupaten. Oke, Itu adalah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. oke, Kedua kabupaten itu perbatasan langsung dengan negara tetangga kita Timur Leste. oke, Satu di pantai selatan, satu di pantai utara. oke. Tapi Oke. sebetulnya tidak ada perbedaan berarti ya secara Tidak ada, motif ya? tidak ada, ya. Oke, Oke. itu jadi sebenarnya sama Tia. Betul, tihar ya itu bukan cuma kesenian aja tapi ada unsur filosofinya dari tarian tersebut. Kok tarian tadi tuh filosofinya apa gitu Pak? Selain untuk tadi menyambut ini ya perang ya? Ya, tari likurai tadi itu yang Iya. dibawakan penari tadi itu tari penyebutan pahlawan Oke, yang pulang dari medan pertempuran. oke. Jadi setelah si prajurit ini pulang, mereka akan bersorak-sorai mengatakan bahwa dia tuh menang di medan pertempuran. Lalu para istri dan anak-anaknya akan mengambil tihar, menabuh, menari untuk menyambut kedatangan para pahlawan itu. Oke, tapi itu khusus perempuan ya? Khusus Anak-anaknya yang perempuan saja yang akan, Boleh, karena ya. yang laki-laki biasanya sudah dewasa juga ikut perang begitu ya, Ya, Pak betul, ya? betul. Oke, tapi kalau misalkan kita bicara tiharnya sendiri, ukurannya apakah sama? Mungkin Ibu mau jawab, ukuran dari tihar di setiap penari itu apakah sama ataukah ada perbedaannya? Mungkin tergantung pembuatan ya, tapi rata-rata kecil dia. Seperti itu. Jadi mungkin beda ukurannya tufu dan tihar. Iya. Bisa Oke. dilihat dari tufu Betul. Tufu. dan ya. tihar. Betul sekali. Nah untuk musik pengiring tarian tadi tuh apa aja sih Pak selain tihar dan juga tufu? Boleh disebutkan nggak satu-satu tuh? Suaranya kayak ada suara gamelan ya? Iya mirip-mirip ya tapi kayaknya beda nih. Apa namanya Pak? Jadi tufu itu pengirimnya adalah sejenis gong kecil. Oke, Orang sana sebutnya gong. 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 Mungkin karena pengaruh dari Majapahit sebelum orang-orang Barat masuk ke negara kita. Ya. Oke. Oh masih pengaruh kerajaan Majapahit, Majapahit, ya. Coba suara gong yang mana agak kenceng? Oh, yang Terasa sekali ya. terasa sekali. nih Oke. sentuhan Lalu ada Majapahitnya. apa lagi Bapak? Itu saja ya. Itu Itu aja saja. pengiringnya itu ya. Jadi kalau lah suara yang itu berarti yang untuk tufu tadi, kencengnya sedikit tufunya. Oh iya lebih bold ya. Lebih laki gitu Reza. Ari di Sunda mah beduk eta teh. Aduh. Salah dong, salah daerah dong kita dong. Iya. Jadi suaranya emang seperti suara beduk tadi ya, Betul. karena dia besar gitu Iya. bentuknya. Oke. Ibu mau tanya Ibu, untuk lagu pengiringnya boleh lain-lain atau harus lagu yang tadi untuk tarian barusan? Kalau untuk tarian barusan itu kan tari garapan baru juga yang sudah dikreasikan untuk lebih ke anak muda gitu. Jadi Oh. biar anak muda itu bisa mengenali budaya NTT dengan tarian yang likurai itu dikembangkan dengan yang lebih kekinian, jadi lebih mudah diterima sama anak muda gitu. Oh baik-baik, jadi penetrasinya lebih gampang untuk masuk ke kultur zaman sekarang. Betul. Zaman now Iya, Reza. iya, iya. Tapi kalau misalkan dia mengiringi lagu-lagu modern bisa nggak? Tarian-tarian modern yang lebih baru, yang kekinian tuh boleh juga sebetulnya. Biasanya kalau ada acara-acara tertentu kayak ada acara pesta gitu ya. Kadang anak-anak tuh nari bareng-bareng. Nah, salah satunya tuh tari likurai itu. Ada gerakan-gerakan yang membentuk lingkaran, terus Oke. mereka berpasangan gitu. Oke. Ciri khas tertentu ada nggak kalau dari NTT yang orisinil, yang tidak dimiliki daerah lain? Mungkin dari teman-teman dari Papua juga
berbeda secara signifikan apa kira-kira? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya lebih ke style, gayanya. Jadi bukan ketika kita menari tradisi itu bukan bicara teknik saja, tapi ke style untuk membawakan tarinya gitu. Karena mungkin kalau teknik bergerak yang rumit itu mungkin orang bisa lebih mudah mempelajari. Tapi untuk style itu lebih sulit untuk mendapatkan. Bahkan Papua pun sama-sama timur dengan NTT, tapi cara bergeraknya itu yang berbeda. Dan pasti nyampe ke penonton gitu. Baik, energinya itu tadi Iya, ya. Kalau betul. NTT stylenya seperti apa kalau bisa digambarkan? Stylenya tuh kalau yang perempuan lebih indah, lebih cantik, dinamis. Anggun. Iya. Oh gitu. Walaupun menyambut peperangan gitu ya kan, tapi tetap ada unsur, selain mungkin ada unsur magisnya, tapi juga ada hiburannya, jadi dilihatnya tuh indah gitu. Unsur magis, apa ini? Unsur Seperti magis apa? itu ada beberapa tarian tertentu yang memang, ini kan ada kayak, tadi sama ada mungkin di Papua ada pukulan-pukulan tertentu yang untuk menyambut suatu keadaan, ada mungkin selain sukacita, tapi juga ada mungkin kesedihan atau kematian. Biasanya di Indonesia Timur itu ada upacara-upacara tertentu dengan bunyi-bunyian itu. Oh Oke. berarti benar-benar yang tadi awal kita beritahukan ya, ada spiritualnya juga. Betul. Gitu. Apalagi kalau misalkan nyambut perang kan harus kelihatan cantik ya Bu. Kalau pakai daster kan nanti pergi lagi dia, aduh perang lagi aja katanya gitu ya Bu ya. Reza, aku penasaran banget nih kayak Apa gimana itu? kalau dimaininnya. Ada peragaan Ada peraga juga ya? kita. Oke, jadi silakan teman-teman yang akan peragakan dari NTT, silakan. Oke, kita mungkin ke Ke sana tengah mungkin dulu ya. ya. Oke, kita ke sana boleh Bapak Ibu supaya kita bisa lihat juga Lebih dekat ya. lebih dekat lagi Ini ya. dia nih ya. Jadi megangnya yang benar itu dikepit betul ya di sini. Bapak ya, sama Ibu di dikepitnya. tengah-tengah boleh, saya sama Tia di kiri kanan. Oke. Nah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada ini adalah Tihar ya bahasa kalau di NTT-nya. NTT ya. Oke, coba cara mainkannya gimana teman-teman boleh? Coba ketukannya gimana sayang? Ini jadi dia dikempit, Oke, dikempit. ya, Tiap. terus dipukul. Nah, sambil gerak yang tadi Kak, yang ini Kak. Iya. Oh gitu. Geraknya sedikit meliuk gitu. Oh iya. Jadi Oke. tapi ini kalau mohon maaf ya Bu, kalau misalnya orang yang menarikan ini apakah biasanya anak-anak muda saja ataukah ada yang sudah Enggak, dewasa semuanya. juga? Semua bisa? Semua Oh, boleh oke. menarikan ini. Berarti memang harus dari muda terlatih ya, karena kalau enggak, Betul. salah pinggang. Karena coba sekali lagi ya, Oh, iya, coba. sekali lagi coba. boleh. Bareng dong, bareng Silakan, dong. coba, ayo. Bareng-bareng Ayo, yuk. bareng Bareng ya. semua ya, sekali lagi ya, kita agak geser 5, dikit. 6, 7, 8. Tuh, Oh iya benar. tuh. Ya kan, hati ya. Tuh, benar-benar ya. Ha. Wah, terima kasih ya Ibu, Bapak dan adik-adik ini sudah Itu. memperagakan ke kita jadi kita tahu Iya. gitu ya. Tuh, kita masih punya waktu ya kan untuk bisa ngobrol-ngobrol sedikit lagi ya Tia. Boleh, Jadi, Reza. aku ada pertanyaan yang cukup menarik. Ini kan ditaruh di ketiak ya. Kiri kanan ada perbedaan kah? Atau nggak jadi masalah? Ataukah kalau setiap tarian itu ya semua satu kiri aja semua gitu? Biasanya sih gitu. Di sebelah kiri. Di kiri aja? Biar Oh. kompak Reza. Kanan juga. Oh, jadi kadang ada kanan juga? Tapi penasaran gak sih sama motif kainnya? Itu pertanyaan selanjutnya sebetulnya. Karena motif kayaknya ini juga bagus sekali kalau kita lihat. Boleh dijelaskan mungkin Ibu? Gini, jadi perlu banget nih anak muda tahu ya kan, bahwa motif di NTT itu adalah salah satu motif tertua Kak. Oke. Sebelum zaman prasejarah gitu. Jadi dia tuh ada unsur-unsur geometris. Oke.
Jadi dia selain dia tertua dan dikembangkan oleh para penenun-penenun sekarang dengan motif yang terinspirasi dari alam. Ada flora, ada fauna, jadi ada tumbuh-tumbuhan dan ada binatang gitu. Oke, kalau yang dipakai sama para penari ini sama yang dipakai ibu sama sebetulnya ya? Iya. Pakaiannya coba boleh dijelaskan kalau yang ini motifnya? Ada motif binatangnya dan ada motif bunga-bunganya, nih yang bawah ada bunga-bunganya gitu. Terus kalau kepalanya Kak, kepalanya ini ada bulan dan sabit. Oke, Ada ini bintang. agak mirip sama yang dari Padang gitu ya Ti ya? Pakai gini-gini ya, mirip-mirip ya kemarin ya? Apa aku iya. salah ya? Tapi beda, kalau itu kan tanduk ya kalau pada. Oh kalau ini memang dia begini ya bentuknya ya? Bentuk bulan sama bintang Oke, gitu. I see. Terus Ya. ada lagi? Terus ini namanya bula monik, kalau ini Bula? bula monik. Bula monik, oke. Kalau ini habas, ini kalung. Aku juga pakai ini. Iya betul. Jadi dia terbuat dari logam dan ditempa menggunakan motif itu tadi. Ada yang motif flora atau motif fauna Oke. gitu. Terus ada ikat pinggang pende, itu juga sama. Motifnya juga sama. Dan pembuatannya sama gitu. Oke, kalau tarian memang tidak pakai alas kaki atau memang? Biasanya sih kita tidak pakai alas kaki. Oke, I see. Ini tadi dari daerah pesisir ya, Kak ininya Bu. Om Albert bisa Daerah pesisir ya, tarian daerah pesisir. Dari pesisir, karena kedua kabupaten itu Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka itu Betul. pesisir. Pesisir. Ya. Jadi kalau pakai sepatu di pasir agak susah Reza. Oke, Gitu I see. ya. Arahnya ke sana. Baik. Tapi menarik sekali ya pembahasan kita ya. Ini luar tunggu dulu biasa. Tia, ada yang mau mendengarkan suaranya seperti apa? Kamu boleh mainkan, aku dekatkan mic-nya ke sini ya, silakan. Oh gitu, suaranya lebih apa ya, kalau kita bilang lebih tone-nya juga lebih nyaring gitu karena kan kecil. Makin gede kan makin hem. Satu lagi ya Tia, kamu menyadari sebuah perbedaan tidak antara kalung yang dipakai oleh perempuan sama laki-laki? Bapak Albert boleh dijelaskan mungkin Pak, kenapa kok saya pakainya dua gini Pak? Apakah ini hiasan saja atau ada maknanya Pak? Kalung ini belak, namanya belak. Namanya apa Pak? Belak. Belak, Ya. oke. Itu untuk perempuan hanya satu. Kalau untuk laki-laki lebih dari satu. Boleh dua dan kebanyakan mereka pakai tiga. Tiga itu adalah tiga ukuran ya. Satu besar, satu lebih kecil dan yang paling atas lebih kecil. Oke, jadi Ya. bertingkat atau bersusun begitu Bersusun, ukurannya betul, ya. Oh, betul. oke. Jadi kalau satu hanya untuk perempuan saja. Oh, jadi buat ini informasi yang menarik. Jadi kalau misalkan ada penonton atau pemirsa TVRI yang menarikan daerah atau memakai pakaian daerah, jangan sampai salah. Kalau laki-laki pakainya minimal dua. Ya kalau satu nanti jadi perempuan soalnya. Gitu Atia. Informatif sekali ya. Luar biasa kan. Buah Katulistiwa tuh seperti itu loh Reza. Bukan hanya Betul. dari tarian dan juga alat musik, tapi kita bisa kupas sampai wastranya juga, kainnya, busananya. Luar biasa aneka ragam budaya Indonesia ya Reza ya. Betul, dan tentunya kita juga tadi sempat disampaikan oleh Ibu juga untuk Ya. anak-anak muda zaman sekarang ya. Ini adalah sebuah budaya yang harus kita lestarikan ya. Jadi semakin kita, karena ya orang-orang kan tentunya bertambah usianya. Anak-anak muda yang baru harus tahu, harus paham seperti apa makna sebenarnya di balik yang mereka kenakan Atia. Setuju banget. Dan setelah ini kita ada lagi nih Reza nih. Ya. Kita lebih kupas tuntas lagi. Jadi tetap di Bunga Katulistiwa. Ragam seni dan budaya Indonesia.
Anda berada, luar biasa sekali episode kali ini. Tapi sayang sekali kita hampir menuju ke babak terakhir dari membicarakan mengenai Tifa ya Reza. Betul ya. sekali. Ada persamaan dan perbedaan dari Tifa kedua daerah ini. Atia, silakan. Betul persamaannya. sekali. Persamaan yang tadi aku temukan dari berbincang-bincang dengan para narasumber adalah sama-sama merupakan alat musik perkusi atau gendang yang ditabuh atau dimainkan dengan cara dipukul. Dan juga kedua tariannya sama-sama diiringi oleh alat musik Tifa atau tihar ya. Dan juga sama-sama terbuat dari kayu yang bagian tengahnya dibuang untuk membentuk tabung resonator dengan permukaan berlubang satu yang ditutup dari bahan kulit. Dan kulit ini ditarik agar rata dan tegang sehingga menutupi lubang dan diikat tali yang terbuat dari rotan. Luar biasa dan perbedaannya cukup banyak pemirsa TVRI. Yang pertama dari sisi bentuk, Tifa dari Provinsi Papua menyerupai bentuk jam pasir dengan bentuk melekuk langsing di bagian tengah, sementara Tifa atau tihar dari Provinsi NTT berbentuk tabular seperti gendang pada umumnya namun berbentuk memanjang. Kemudian Tifa Papua memiliki gagang khusus dari kayu dengan bentuk-bentuk yang unik, sementara tihar hanya digantung saja. Dari gagang, cara memegang Tifa juga berbeda. Tifa dari Papua diletakkan di depan pinggang, sementara tihar NTT diletakkan di ketiak. Sedangkan perbedaan bentuk dinding Tifa Papua dari kulit biawak, sedangkan tihar NTT dari kulit kambing. Lalu pada dinding Tifa Papua terdapat pola ukir Papua yang unik dan juga bersifat natural, di mana pola-polanya terkesan rumit dan dibuat dalam warna putih, merah, biru dan juga kuning. Dan yang terakhir, kalau Tifa Papua bisa dibawakan oleh pria, sementara Tifa NTT dimainkan oleh wanita, kecuali di Maluku bisa dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan. Itu Seperti dia, walaupun ya. perbedaannya sepertinya banyak, tapi satu Indonesia dong. Betul sekali, semua disatukan dengan Indonesia tentunya. Betul sekali. Ini tarian masih akan berlangsung, Atia, nanti kita akan saksikan juga kolaborasinya. Tapi yang pasti pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita sampai di penghujung acara kita hari ini. Dan tentunya Indonesia memiliki ragam seni dan budaya yang sangat menarik untuk kita bahas di setiap episodenya. Kami berharap apa yang kami sajikan hari ini bisa memberikan tambahan informasi dan juga ilmu pengetahuan bagi Anda yang sedang menyaksikan program ini. Dan akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan. Saya Rezara, Atia Anindita, dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dan inilah kolaborasi NTT dan Papua. Bagi masyarakat di kawasan Indonesia Timur seperti di Papua, Nusa Tenggara Timur maupun Maluku, Tifa bisa dikatakan sebagai salah satu alat musik wajib yang digunakan dalam melaksanakan upacara adat maupun pesta kesenian. Tifa sebagai alat musik ritmis menghasilkan bunyi tetabuhan yang membuat suasana menjadi lebih hidup dan meriah. Seperti yang terlihat dalam kolaborasi Papua dan Nusa Tenggara Timur ini sebagai penutup acara Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia kali ini. Tengoklah dengan iringan lagu Papua berjudul Sajojo menjadi musik pengiring tarian khas Nusa Tenggara Timur yang biasa meliuk lembut sambil memegang tihar. Tarian Nusa Tenggara Timur dan Papua telah memperlihatkan kepada kita ciri khas mereka yang penuh gerak kebersamaan dan kekompakan. Ini sesuai dengan ciri budaya masyarakat Indonesia yang saling menghormati dan gemar untuk bergotong royong.
biasa sore. Yunam komik imye biasa sore. Yunam komik imye biasa sore.